Nama saya Rahma Andina Agusti. Di sini saya akan mulai presentasi kita mengenai teknologi dan komunikasi. Wah, jika mendengar kata teknologi dan komunikasi, tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua. Karena teknologi dan komunikasi sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita saat ini. Di mana apa yang kita butuhkan saat ini itu berkaitan sekali dengan teknologi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi di bidang komunikasi seperti yang kita lihat banyak sekali. Dimulai dari bentuk komunikasi sederhana sampai pada komunikasi elektronik. Nah, manusia berkomunikasi untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman, di mana bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, lisan, gestur, dan broadcasting. Komunikasi dapat berupa interaktif, transaktif, bertujuan, dan tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Jadi, dengan berkomunikasi, kita dapat mengetahui sikap dan perasaan seseorang. Dan melalui komunikasi juga, kita dapat saling bertukar pikiran dan mencari informasi yang kita butuhkan. Perkenalkan, nama saya Nina Nurfajriah, NPM 21.1.05.0183. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Teknologi dapat diartikan sebagai suatu kondisi pengetahuan manusia berkaitan dengan cara untuk memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan produk atau jasa yang dikehendaki maupun untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Terima kasih. Hai, saya Nyoman Murtini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi adalah sarana jaringan yang dihubungkan oleh beberapa software penghubung dengan dunia luar, meskipun perangkat dan lawan bicaranya berada di beda tempat. Selanjutnya, untuk komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi, untuk teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh sahabat saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Latar belakang teknologi komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan akan aktivitas penanganan informasi yang muncul akibat perubahan sosial. Yang kedua, penemuan perangkat teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu, yang mendasari sesuatu hal dapat digolongkan ke dalam teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam suatu alat. Teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi komunikasi membawa nilai yang berasal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik. Teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Miftari Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan ini disebut oleh para ahli sebagai revolusi komunikasi. Perubahan cepat ini didorong oleh berbagai penemuan di bidang teknologi. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan kecepatan. Contohnya, penggunaan internet dalam komunikasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang internet. Nah, internet itu telah membawa banyak perubahan ke dalam dunia komputer dan komunikasi. Nah, dengan adanya internet,
Mungkin sebelumnya kita berkomunikasi dengan orang yang jauh itu menggunakan media surat, dan itu diterima oleh si penerima memerlukan waktu yang tidak sedikit, jadi cukup lama. Sedangkan ketika ada internet, kita bisa berkomunikasi lebih efisien, bisa menggunakan email atau melalui sosial media. Nah, kemudian penemuan telegraf, radio, telepon, dan komputer merupakan tahapan pengembangan bidang komunikasi yang akhirnya dapat terintegrasi ke dalam jaringan internet. Jadi internet sebagai jaringannya, komputer, telepon, telegraf, dan radio itu sebagai alat untuk tersambung kepada jaringan tersebut sehingga bisa berkomunikasi via internet nantinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai internet. Teman-teman pastinya tidak asing dengan kata internet. Ya, sehari-hari kita menggunakan internet, terutama mengirim pesan, mencari sesuatu, pastinya menggunakan internet. Terutama di era globalisasi sekarang. Internet, menurut Berners-Lee, internet adalah suatu jaringan dari beberapa jaringan, sedangkan menurut Martin, internet adalah suatu jaringan dari beberapa jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP dengan pintu gerbang koneksi terbanyak yang tidak menggunakan protokol TCP atau IP. Jadi, intinya internet itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita sekarang di era globalisasi. Jadi internet itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang, di zaman era globalisasi, di mana orang-orang apa-apa itu mencarinya ke Google. Sedangkan Google itu terhubung dengan jaringan internet. Terus juga sekarang kan zamannya cepat, terus singkat, apa-apa menggunakan internet. Contohnya kita mengirim pesan. Waktu dulu kita menggunakan SMS, sekarang menggunakan WA. Kan WA terhubung ke jaringan internet. Mengenai email, teman-teman juga tidak asing dengan kata email. Email atau surat elektrik lebih efektif digunakan di zaman sekarang daripada surat konvensional, yaitu surat kertas. Email juga banyak digunakan mengirim pesan. Ya, contohnya teman-teman semisalnya mengirim lamaran pekerjaan, itu pastinya menggunakan email. Lebih efektif, cepat daripada menggunakan surat melalui pos. Itu waktu dan jangkanya juga lama, ribet juga. Oke, saya Robi Melana akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu blog. Blog merupakan contoh lain tentang bagaimana bisnis secara tepat mengadopsi teknologi yang menjadikan lebih efektif dan efisien. Blog di zaman sekarang menjadi fitur yang umum dalam komunikasi bisnis. Kemampuan untuk memperbaharui isi secara cepat dan mudah membuat blog banyak digunakan kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir yaitu WhatsApp. WhatsApp semakin populer di masa sekarang. Media komunikasi yang bukan hanya menjadikan pesan singkat, namun juga bisa dapat mengirim dokumen penting yang jumlahnya banyak. Ada juga WhatsApp Web. Adanya fasilitas WhatsApp Web menjadikan pengiriman dokumen menjadi lebih mudah karena dapat terhubung ke komputer.